Hadirin hadirat shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayangnya kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dakwah, dan kita berukhuwah. Sungguh sekiranya kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, terkadang saking derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada manusia, manusia sendiri tidak sadar bahwa apa yang sudah mereka miliki merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saking derasnya Allah mengucurkan nikmat, sampai terkadang apa yang sudah dimilikinya tidak terasa bahwa itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, sepeninggal wafatnya Baginda sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabat diminta untuk pergi ke perbatasan negara Islam. Berangkatlah sekumpulan para sahabat ke sana. Ketika mereka sampai ke perbatasan negara Islam, mereka mendapatkan sebuah rumah yang sangat sederhana. Tergeraklah hati para sahabat untuk melihat siapakah gerangan yang tinggal di dalamnya. Maka dihampiri rumah tersebut. Ketika para sahabat sampai di depan rumah tersebut, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka terkejut bahwa ternyata di dalam rumah tadi ada seorang hamba Allah yang menghuninya. Dan saat itu hamba Allah tersebut tengah berdoa. Doa inilah yang menggelitik perasaan para sahabat. Hamba Allah ini berdoa, "Ya Allah, kekalkanlah aku menjadi hamba yang bersyukur, karena Engkau telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya." Sepintas dia adalah doa yang biasa-biasa saja. Hamba Allah ini minta dikekalkan menjadi orang yang bersyukur karena dirinya merasa dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya. Tapi yang menggelitik perasaan para sahabat adalah ketika mereka menyaksikan bahwa hamba Allah yang berdoa tadi ternyata tiada memiliki tangan dan tiada memiliki kaki. Diketuk pintu rumahnya, ditanyakan, "Wahai fulan, kami mendengar engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta dikekalkan menjadi hamba yang bersyukur, dan dirimu merasa dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya, padahal engkau tiada memiliki tangan dan tiada memiliki kaki." Bapak Ibu yang Allah muliakan, hamba Allah ini kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, bukankah mudah Allah menurunkan angin dan menghancurkan rumah burukku ini? Tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan binatang buas masuk ke dalam rumahku dan memaksa diriku? Aku pun tidak dapat menghindar dari binatang itu, tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah dengan demikian Allah telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya?" Bapak Ibu yang Allah muliakan, hamba Allah ini bernama Abu Kilabah, seseorang dari generasi tabi'in yang nanti kalau kita rajin mengkaji hadis, beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kepada kita, di tengah keterbatasan yang tiada memiliki tangan dan tiada memiliki kaki, masih merasa dilebihkan Allah Subhanahu wa taala berbanding hamba yang lainnya. Sungguh hadirin kuatal iman, begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar, kita enggak ngeh bahwa apa yang kita miliki merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tiada kata yang pantas kita lantunkan dalam kesempatan apapun melainkan kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dari salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan kitalah orang yang dirindui oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Baginda menyatakan di hadapan para sahabat, "Wadidtu law altahiqu bi ikhwani." Sungguh aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kalimat ini membuat iri para sahabat, karena Nabi menggunakan kata-kata wadidtu. Ada kata-kata mawaddah
ada keinginan berjumpa yang dia dasari dengan rasa cinta. Maka para sahabat bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Nabi membantah, la bal antum ashabi, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapakah yang dimaksudkan oleh beliau bahwa orang tersebut adalah saudara-saudara baginda SAW? Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah alladzina amanu bi wa lam yarawni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa dengan diriku. Mudah-mudahan kitalah orang yang diridui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang baginda begitu teramat rindu untuk berjumpa dengan mereka-mereka yang disebut sebagai saudara-saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan untuk melihat bagaimanakah kemuliaan para generasi pertama yang dididik langsung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang luar biasa, generasi yang unik karena memiliki kemuliaan-kemuliaan yang kalau kita hendak bercermin, kalau kita ingin mencontoh kepada siapapun di antara mereka, tentu kita akan dapat banyak mengambil pelajaran dari mereka. Bukankah ungkapan mengatakan tashabbahu birrijal in lam takun mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiram. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. Sekiranya kalian tidak mampu seperti mereka, maka upaya bercermin kepada orang mulia sudah merupakan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita mengenal orang-orang yang mulia, kita berkeinginan untuk meneladani mereka. Sekiranya kita belum mampu seperti mereka, maka usaha kita, semangat kita untuk meneladani mereka sudah merupakan kemuliaan tersendiri. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kesempatan pagi hari ini waktu cukup lapang, maka saya akan tambahkan sedikit. Selain kita akan mengenal Utsman bin Affan, maka kita juga akan melihat tentang bagaimanakah yang disebut dengan sejarah pembukuan Al-Quran. Dan ini berkaitan dengan Utsman, namun banyak kaitannya dengan ilmu ataupun ulumul Quran. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Utsman bin Affan adalah sahabat yang terlahir 6 tahun setelah baginda sallallahu alaihi wasallam lahir. Dengan demikian beliau lebih muda 6 tahun dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kemuliaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Selain beliau memiliki garis keturunan yang mulia, beliau berasal dari kalangan yang terhormat dari bangsa Quraisy, sehingga kita dapati hadirin ikhwatal iman, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang oleh orang-orang musyrik Makkah untuk melaksanakan umrah ke Baitullah, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian berdialog dan bernegosiasi dengan orang Quraisy adalah Utsman bin Affan. Mengapa Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan berasal dari kalangan yang terhormat. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Sifat dan juga sikap yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, salah satunya yang menarik adalah Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah pertama kali dengan putri baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kulthum. Tapi kemudian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, wafatlah Ummu Kulthum dan kembali baginda sallallahu alaihi wasallam menjodohkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, yaitu Ruqayyah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, setelah Ruqayyah wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekiranya aku masih memiliki putri yang lain, niscaya aku akan jodohkan dengan dirimu wahai Utsman. Subhanallah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang namanya orang tua ingin menjodohkan putrinya kepada seorang pria, pastilah dia akan memilih pria yang terbaik menurut pandangannya. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam
sampai menjodohkan dua putrinya, sehingga Utsman digelari dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Maka pada saat wafatnya Ruqayyah, yang merupakan putri Nabi kedua yang dijodohkan kepada Utsman, Nabi mengeluarkan statement, kalau aku memiliki putri yang lain, niscaya aku akan jodohkan denganmu wahai Utsman, menunjukkan betapa Nabi SAW sangat percaya kepada Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Kemuliaan yang dimiliki oleh Utsman diantaranya adalah bagaimana, hadirin khotal iman rahimakumullah, Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan. Kedermawanan Utsman bin Affan tidak cukup untuk kita ceritakan dalam beberapa menit di tempat ini. Kita menyaksikan, hadirin khotal iman rahimakumullah, di antara bukti kedermawanan Utsman bin Affan adalah pada saat datangnya kafilah dagang yang baru saja kembali dari Syam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kafilah tersebut membawa barang dagangan yang sangat lengkap. Saat itu ditawar oleh beberapa orang. Ada yang menaikkan tawarnya sampai 100%, sampai 200%. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Utsman yang menjadi pemilik dari harta tersebut, Utsman yang menjadi pemilik daripada dagangan tersebut bertanya, adakah yang mampu membeli lebih banyak dari ini? Para saudagar-saudagar geleng kepala, tidak ada yang berani lebih mahal dari ini wahai Utsman. Maka Utsman bin Affan kemudian mengatakan, kalau demikian aku akan menjual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman menjadikannya sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau kita hanya menceritakan tentang kedermawanan seseorang, mungkin kita tidak akan terasa. Saya ingin menyampaikan, hadirin khotal iman rahimakumullah, penyakitnya harta itu ada dua. Kalau belum didapat, penyakit harta itu adalah serakah. Dan kalau sudah didapat, penyakit harta itu adalah pelit dan bakhil. Jadi penyakit harta itu ada dua. Kalau belum dapat, serakahnya luar biasa, tamak, sampai terkadang tidak memperdulikan ini hak dia ataukah bukan. Yang menjadi permasalahan adalah penyakit yang kedua, kalau sudah didapat, masya Allah, bakhil, pelit. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, menarik. Ketika suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ayu shadaqati akbar? Dalam riwayat yang lain, ayu shadaqati a'zam? Sedekah yang bagaimanakah yang paling banyak pahalanya? Kalau kita ditanya, mungkin kita akan menjawab, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah sedekah yang paling banyak nominalnya. Tapi para sahabat sebagaimana biasa mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah yang lebih tahu. Maka Nabi kemudian menjawab bahwa sedekah yang paling banyak pahalanya adalah antasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa tabghul ghina. Sedekah yang paling banyak pahalanya adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat, lagi banyak keperluan, masih takut miskin dan masih berharap kaya. Yang pertama, para ahli hadis mengatakan, kenapa didahulukan sehat? Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, biasanya orang sehat cenderungnya pelit. Ntar kalau udah sakit-sakitan baru wakafin itu buat Islam, buat surau kita. Kalau lagi sehat, pelit. Kenapa didahulukan kata-kata wa anta sahihun? Karena memang kecenderungan orang sehat pelit. Ada tanah samping masjid, disuruh buat keperluan masjid, jangan. Kita bikinin parkiran masih lumayan per bulannya. Ntar kalau udah meriang, sakit-sakitan baru wakafin buat masjid. Begitu hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang kedua, syahihun, lagi banyak keperluan. Gak putus-putus keperluan manusia. Bulan Juli diajak sedekah, banyak keperluan, anak baru masuk sekolah. Agustus Ramadan, ntar September Oktober siap-siap holiday. Terus hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang kedua, takhshal faqr, masih takut miskin, duitnya masih terbatas.
Lain kalau orang yang duitnya nggak terbatas. Ya. Ibarat kata orang Jakarta, duitnya nggak ada serinya, lain. Ya. Yang menariknya hadirin khotal iman rahimakumullah, hadis tersebut temanya kan tema tentang sedekah. Tapi para ulama hadis kebanyakan memasukkan hadis tersebut bukan dalam bab sedekah. Para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis mereka kebanyakan memasukkan hadis itu dalam babul mujahadah, bab bagaimana memenangkan pertarungan batin dalam hati kita. Karena itulah yang menjadi faktor utama ketika kita ingin beribadah, ketika kita ingin sedekah dan ibadah yang lainnya, maka hal yang pertama adalah kita menang ataukah kalah dalam pertarungan batin dalam diri kita. Pengen iktikaf, terjadi perang batin, dingin. Di surau kita alasnya apaan? Sahurnya pakai apaan? Yang pertama kali adalah menang ataukah kalah kita melalui pertarungan batin dalam hati kita. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa masalah bakhil ataukah dermawan bukan masalah punya atau tidak punya, tapi orang tersebut mampu ataukah tidak memenangkan pertarungan batin lawan dirinya. Itulah yang menjadi kehebatan kedermawanan seseorang. Itulah yang menjadikan hadirin khotal iman rahimakumullah, terkadang ada orang yang menurut kita bersahaja, yang menurut kita adalah orang yang sederhana, tapi memiliki infak dan sedekah yang jauh melampaui kita yang punya. Terkadang karena kita terlalu pandai matematik, sehingga hadirin khotal iman terlalu pandai kita mengkalkulasi. Wah, kalau kita nyumbang buat lebaran gimana? Kita lupa hadirin khotal iman rahimakumullah bahwa banyak dalam kehidupan kita Allah menunjukkan kuasanya berkaitan tentang rezeki. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, tersebutlah Al-Imam Al-Auza'i. Beliau adalah seorang imam yang tinggal di Lubnan, yang tinggal di Lebanon. Beliau menurut para ulama sebenarnya pantas untuk menjadi madhab yang kelima selain madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad. Beliau sebenarnya layak untuk menjadi imam madhab yang kelima karena pikiran beliau yang sangat cerdas. Cuma sayangnya hadirin khotal iman rahimakumullah, murid-muridnya tidak banyak keluar dari Lebanon, sehingga tidak banyak dikenal buah pikiran dan juga ijtihad dari beliau. Disebutkan beliau tinggal di masjid. Hadirin khotal iman rahimakumullah, suatu hari beliau keluar dari masjid, berjalan ada suatu keperluan, dan tibalah datang adzan zuhur. Maka beliau masuk ke salah satu masjid, beliau sholat menjadi makmum. Selesai sholat, maka imam sebagaimana biasa menghadap kepada makmum dan melihat wajah Imam Al-Auza'i. Dia kenal karena seorang ulama tersohor. Dihampiri Imam Al-Auza'i, kemudian ditanyakan, wahai imam, aku dengar engkau tinggalnya di masjid. Dari mana makanmu? Sebuah pertanyaan yang terkadang bagi kita pertanyaan yang biasa. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Imam Al-Auza'i ditanya pertanyaan seperti ini, berubah wajahnya. Dia balik bertanya kepada imam masjid tersebut, apakah engkau bertanya dari dalam hatimu? Kaget imam masjid tadi. Apa yang salah dari pertanyaan dia? Belum sempat dijawab, Imam Auza'i kemudian mengatakan lagi, kalau engkau bertanya dari dalam hatimu, la u'idu shalah, aku akan ulangi sholat. Tambah kaget. Berarti kalau Imam Al-Auza'i ingin mengulangi sholat, beliau beranggapan tidak sah menjadi makmum dengan imam-imam tersebut. Hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah demikian Imam Al-Auza'i mengungkapkan sebuah kalimat yang sampai sekarang masih dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan, fa innahu man syakka fil rizqi syakka fil khaliqi. Karena barang siapa yang ragu dengan rezeki, berarti ragu dengan Allah yang pernah menciptakannya. Subhanallah. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, rasa bakhil, pelit dikatakan oleh Nabi SAW menjadi salah satu dari 3 sifat yang bisa membinasakan manusia. Kata Nabi SAW, thalathun muhlika, ada 3 sifat yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama kata Nabi SAW adalah syuhun muta', rasa kikir yang diturutin.
seseorang yang dituruti oleh rasa kikirnya. Para ulama mengatakan, hadirin khotal iman, mengapa rasa kikir ini menjadi hal yang membinasakan manusia? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, terkadang bahkan sering orang yang kikir jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Mau beli ini, waduh sayang kan. Padahal buat diri dia, apalagi buat sedekah. Coba kita bayangkan. Jadi buat apa kemudian dia mengumpulkan hartanya? Hadirin khotal iman rahimakumullah, disitulah baru terjawab betapa Utsman bin Affan memiliki kemuliaan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa beliau adalah pribadi yang dermawan. Pribadi yang dermawan, hadirin khotal iman rahimakumullah. Bukti yang kedua bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan adalah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Di Madinah itu hanya ada satu sumur. Orang-orang di Madinah kalau perlu air beli dari orang yang punya sumur itu, dan ternyata pemiliknya adalah orang Yahudi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka suatu hari selepas salat baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa yang berhasil membeli sumur tersebut, fa'alaihil jannah, maka baginya adalah surga. Tidak ada yang mengangkat tangannya karena terbayang berapa harganya. Satu-satunya sumur di Madinah. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, dari balik kerumunan para sahabat ada tangan yang diangkat. Beliau mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang akan membelinya ya Rasulullah. Ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika mereka melihat beliau adalah Utsman bin Affan, Nabi kemudian berpesan kepada Utsman, wahai Utsman, kamu akan berinteraksi dengan orang Yahudi, fa'alaika bisyasah, gunakan strategi. Maka diutuslah Abu Bakar dan Umar untuk mendampingi Utsman bin Affan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, didatangilah orang Yahudi pemilik sumur tersebut. Disampaikanlah maksudnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, apa jawaban dari orang Yahudi tadi? Tertawa terbahak-bahak orang Yahudi itu. Dia mengatakan kepada Utsman, hai Utsman, apa kamu sudah gila? Ini adalah sumber uang. Bagaimana mungkin aku menjual sumber uang? Utsman teringat dengan pesan Nabi, gunakan strategi. Maka kata Utsman kepada orang Yahudi, Yahudi, aku bukan bermaksud membeli seluruh sumur ini. Aku hanya ingin membeli separuh dari sumur ini. Separuhnya lagi masih milikmu, dan kau memiliki cash money. Dipikir sama Yahudi ini, benar juga, kan separuhnya masih punya dia. Dia punya uang cash. Maka dijualah separuh daripada sumur itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Utsman kemudian mengatakan, hari sudah menjelang asar, engkau lanjutkan jual airnya. Besok giliranmu lagi jual airnya. Biarkan aku lusa. Oh, dalam hati orang Yahudi baik benar ya orang Islam. Dua hari ini digunakan oleh Utsman dengan para sahabat untuk mengumumkan bahwa sumur itu sebagiannya sudah milik Utsman, dan jatah Utsman menjual adalah hari lusa. Maka kemudian diumumkan, barang siapa yang memerlukan air, Utsman akan menjadikannya gratis karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang beli giliran Yahudi. Karena giliran Utsman gratis. Akhirnya orang Yahudi ini mikir, tekor juga kalau begitu. Dipanggil Utsman, bayarin deh yang separuhnya lagi. Maka dibelilah sumur tersebut dan Utsman menjadikannya wakaf karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Hadirin khotal iman rahimakumullah, terbayang berapa mahalnya sumur itu. Dalam riwayat dijelaskan 35.000 dinar, dalam riwayat yang lain lebih. Kalau kita punya dinar sekarang senilai dengan beberapa gram, maka kita bisa bayangkan sekian ribu gram. Subhanallah. Kalau kita bilang kata orang Jakarta, ini kita juga buncok melihat sekian gram. Nggak pernah melihat sekian ribu gram, nggak pernah. Subhanallah. Bagaimana kemuliaan Utsman bin Affan, kedermawanan Utsman bin Affan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, hal yang berikutnya yang menunjukkan bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan adalah pada saat akan perang Tabuk. Perang di mana hadirin khotal iman rahimakumullah yang dikatakan sebagai perang yang sulit.
Perang yang terjadi pada musim panas. Musim panas ini ada dua yang menantang. Yang pertama adalah kondisi paceklik. Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, suasana panas dan juga hal yang belum mereka dapatkan dari perbekalan. Yang kedua, musim panas itu hadirin khotal iman rahimakumullah, saatnya mereka menunggu masaknya kurma. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam kondisi yang paceklik seperti ini, maka kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, Utsman bin Affan kemudian menyiapkan 100 ekor unta lengkap dengan perbekalannya, dan Utsman mengatakan, ini aku siapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, tidak akan memadaratkan lagi buat Utsman setelah apa yang dia perbuat hari ini. Sungguh hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita ceritakan bagaimanakah kedermawanan Utsman bin Affan. Dan ketika kita berbicara tentang masalah kedermawanan, hadirin khotal iman rahimakumullah, lihatlah diri kita, bahwa yang namanya kedermawanan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa menang lewat pertarungan batin dalam hati kita. Tidak sedikit orang yang untuk mengeluarkan zakatnya saja berat. Tidak sedikit. Apalagi untuk bersedekah. Padahal ulama mengatakan seseorang tidak akan dianggap sebagai seorang yang dermawan kalau dia hanya mengeluarkan zakatnya. Karena orang yang mengeluarkan zakatnya merupakan suatu kewajiban. Seseorang baru dianggap sebagai dermawan kalau dia sudah mengeluarkan apa yang lebih daripada zakatnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dan kembali bahwa ketika seseorang itu ragu dengan sedekah, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, sebenarnya dia ragu dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada dia. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, kedermawanan Utsman bin Affan erat kaitannya hadirin khotal iman dengan yang namanya keyakinan akan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, rasakanlah bahwa ketika kita bersedekah, ketika kita berbagi, hadirin khotal iman rahimakumullah, mirip seperti kita memetik pucuk teh. Semakin dipetik, semakin bermunculan bunga-bunga dan juga daripada daun-daun muda dari teh. Hadirin khotal iman rahimakumullah, semakin kita berbagi, yakinlah, rasakanlah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sedikit keluar tentang Utsman, saya ingin menekankan tentang masalah sedekah. Hadirin khotal iman, dalam hadis ke-19 dalam kitab Arba'in, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas. Jadi Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas, kemudian Nabi memanggil Ibnu Abbas, ya ghulam, ini u'allimuka kalimat. Anak muda, maukah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat? Kita hanya mengambil kalimat yang pertama. Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kata-kata menjaga Allah, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantara mengamalkan agama Allah adalah bagaimana kita zakat dan bersedekah. Kita akan mengambil bagian kedua dari kalimat jagalah Allah, maka jawabannya adalah Allah pasti akan menjaga dirimu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita menjaga agama Allah, ketika kita zakat, sedekah, maka jawabannya adalah Allah akan menjaga dirimu. Apa yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang pertama adalah Allah akan menjaga diri orang tersebut. Allah jaga keselamatannya. Allah akan jaga hadirin khotal iman rahimakumullah kesehatannya. Allah akan jaga rezekinya. Sering ditanyakan hadirin khotal iman rahimakumullah, Ustaz, kenapa kita muslim terkadang kalah kaya dibandingkan mereka yang bukan muslim? Hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah memiliki dua sifat
yang sering Allah gandengkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan salah satu contohnya yang 17 kali kita mengulang, yaitu dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman adalah sifat sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluknya, baik manusia, hewan maupun binatang. Di antara bukti Allah Maha Rahman adalah Allah memberikan rezeki yang sama kepada semuanya. Allah memberikan rezeki kepada manusia, Allah memberikan rezeki kepada hewan, Allah memberikan rezeki kepada tanaman. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan itu. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, rumus bagaimana mencari rezeki Allah adalah siapa yang berusaha lebih gigih, dia memungkinkan mendapatkan lebih banyak. Makanya saya kalau ditanya, Ustaz ngapain Ustaz? Lagi ngegoyangin pohon korma itu, nyari korma matang. Mirip seperti itulah manusia berusaha tentang rezeki. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam? Hadirin khotal iman rahimakumullah, Maryam ketika beliau melahirkan Nabi Isa berada pada dua kondisi yang sangat lemah. Kondisi fisik karena melahirkan seorang diri, yang kedua kondisi psikis karena Maryam melahirkan dalam keadaan diusir dari kampungnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah terlahir Isa alaihi salam, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, Maryam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan rizki kepadanya. Subhanallah, apa yang Allah jawab kepada Maryam? Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surat Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Guncangkanlah pohon kurma, niscaya buah-buah kurma yang masak akan berjatuhan. Seorang wanita yang masih dalam keadaan lemah, baru saja melahirkan, minta diberikan rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta agar dia menggoncangkan pohon kurma. Bapak Ibu, pohon kurma itu mirip kayak pohon kelapa. Jangankan perempuan, kita aja habis sahur suruh goncangin pohon kelapa, belum tentu jatuh tuh buahnya. Geraknya enggak. Tapi apa yang Allah inginkan? Usaha. Itulah rumus tentang bagaimana rezeki. Bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika seorang manusia berusaha dengan gigih, kesempatan dia meraih rahmatnya Allah lebih besar. Orang muslim punya toko buka jam 9, orang non muslim buka jam 7, ya jamnya 7. Itu maksudnya kepada sifat rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa bedanya dong kita orang mukmin, orang muslim dengan mereka yang non muslim? Hadirin khotal iman rahimakumullah, bedanya adalah sifat Allah yang kedua, di mana Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim merupakan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kalau berkaitan dengan masalah rezeki, boleh jadi rezeki kita tidak sebanyak daripada mereka, tapi Allah memberikan keberkahan kepada orang yang beriman. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjaga agama Allah, di antaranya kita bersedekah dan kita zakat, yahfazka, Allah akan menjaga dirimu. Allah jaga kesehatan kita, Allah berkahi rezeki kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Dan termasuk di antara yahfazka, Allah akan menjaga dirimu. Subhanallah hadirin khotal iman, Allah bukan saja akan menjaga diri kita, Allah juga akan menjaga keturunan kita. Subhanallah. Buka dalam surat 18 ayat 82. Gampang. Surat 18 18 ayat 82. Surat apa? Surat 18? Surat Al-Kahfi ayat 82. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di ayat ke-82 dalam surat Al-Kahfi, Allah bercerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Kedua nabi tersebut diceritakan di ayat tadi bahwa keduanya masuk ke sebuah kampung dan mereka berdua minta dijamu. Mereka minta agar diberikan makanan kepada mereka.
Tapi ternyata penduduk kampung itu tidak ada yang memberikan makanan. Maka ketika mereka berdua melewati sebuah rumah yang roboh, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki rumah itu. Kata Nabi Musa, kalau kita mengambil upah dari memperbaiki rumah ini, niscaya cukup buat kita makan. Di ayat 82 nah itulah jawaban Nabi Khidir yang berkaitan dengan bahasan kita. Apa jawaban Nabi Khidir? Nabi Khidir mengatakan, rumah ini milik dua anak yatim. Ayahnya telah menyiapkan harta, ternyata kejatuhan keruntuhan daripada rumah ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita berdua untuk mengeluarkan harta tersebut. Apa di ujung dari ayat tersebut? Nabi Khidir mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Dulu bapaknya orang soleh. Subhanallah. Ternyata kesolehan orang tua menjadikan Allah akan menjaga keturunannya, walaupun orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Ketika kita rajin sedekah dan zakat, hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan niatan kita menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yahfazka, Allah akan menjaga diri kita. Bukan cuma Allah jaga diri kita, Allah jaga keturunan kita. Tidakkah kita bayangkan diri kita, hadirin khotal iman, kita seperti ini, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari pengaruh yang negatif, dijauhkan dari maksiat. Coba kalau kita renungi, di antaranya adalah karena keberkahan orang tua kita, karena kesolehan orang tua kita. Mungkin itulah yang menjadikan kita terbimbing, diarahkan untuk memilih jalan seperti sekarang ini. Kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, kita bercerita tentang Utsman bin Affan dan kedermawanan Utsman bin Affan. Sering orang bercerita hanya tentang kedermawanan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kedermawanan merupakan kilas balik dari keimanan seorang manusia. Kedermawanan merupakan buah manis dari sebuah pohon yang bernama keimanan, keyakinan akan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang akan dermawan kalau di hatinya tidak memiliki keyakinan akan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, jadi ketika kita berbicara tentang kedermawanan Utsman bin Affan, hadirin khotal iman rahimakumullah, pada hakikatnya kita berbicara tentang bagaimana keimanan Utsman bin Affan, keyakinan akan rezeki yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Saya nambahkan satu lagi, mungkin Ustaz kejauhan, Ustaz kita melihat Utsman bin Affan, kita akan melihat kedermawanan hadirin khotal iman rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu, hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seorang tukang beca dari Jawa Tengah. Beliau hidupnya pas-pasan, tapi subhanallah hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau memiliki suatu tekad bahwa setiap hari Jumat beliau tidak menerima upah dari orang yang naik becanya. Beliau jadikan sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mungkin bagi sebagian kita berapalah arti biaya ataupun ongkos orang naik beca, tapi beliau merasa bahwa beliau tidak mampu bersedekah, maka beliau kemudian menjadikan orang yang naik becanya, beliau tidak ambil upah tersebut, beliau jadikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, hingga suatu hari datang seorang ibu dari kota lain ke tempat tersebut. Dia naik becak, tukang becak tersebut minta diantarkan ke suatu tempat rumah saudaranya. Betapa terkejutnya sang ibu ketika bermaksud untuk membayar. Si tukang becak mengatakan, maaf bu, saya sudah bertekad setiap hari Jumat saya tidak menerima upah dari orang yang naik becak saya, dan saya jadikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sang ibu merasa seolah-olah ditampar, karena selama ini dia orang yang jauh dari bersedekah. Bagaimana mungkin ada seorang yang lebih miskin dari dia masih bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat khotal iman rahimakumullah, tapi si ibu ini masih penasaran. Hari Jumat minggu depan dia datang lagi ke kota itu, dicari tukang becak tersebut, minta diantar ke tempat yang lebih jauh dari minggu kemarin. Lagi-lagi pada saat dia ingin membayar, sang tukang becak memberikan jawaban yang sama.
bahwa dia tidak menerima upah orang yang naik becaknya setiap hari Jumat. Dia jadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, yakinlah sang ibu ini bahwa sang tukang becak tadi berkata sungguh-sungguh. Maka kemudian sang ibu mengatakan, "Mas, kalau kayak gitu izinkan saya untuk bisa ke rumah Mas, berkenalan dengan istri Mas." Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, diantarlah sang ibu tersebut ke rumahnya. Dari jauh dipandang rumah tersebut sangat sederhana. Masuk ke rumah tadi, berbincanglah bertiga dengan istri dan juga tukang becak tadi. Sang ibu kemudian menceritakan pengalaman spiritualnya. Dia mengatakan, "Mas, jujur, sebelum minggu lalu kita berjumpa, saya adalah orang yang jauh dari bersedekah. Tapi setelah kita ketemu minggu lalu dan hari ini, saya diajarkan bahwa ada orang-orang yang jauh lebih sederhana dari saya, masih bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala." Sang ibu kemudian mengatakan, "Izinkan saya yang sudah diajarkan bagaimana bersedekah untuk ngajak Mas dan istri berangkat haji tahun ini." Subhanallah, hadirin khotbah iman rahimakumullah, kembali bahwa ketika kita mendengar Utsman bin Affan adalah pribadi yang dermawan, maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita membicarakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan keyakinan akan rezeki yang Allah akan berikan kepada sang hamba. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, kemuliaan Utsman yang lain adalah bagaimana kelembutan hati Utsman bin Affan. Hadirin khotbah iman, ketika Utsman bin Affan beliau menjadi khalifah, maka sebenarnya Utsman bin Affan beliau tidak menginginkan hal tersebut. Pada saat Umar bin Khattab ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam, salah seorang kafir yang beliau kemudian, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, berpura-pura masuk Islam, maka Umar bin Khattab memberikan 6 nama untuk dipilih oleh kaum muslimin. Ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf, dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kesemuanya merupakan sahabat-sahabat yang mulia. Maka diadakanlah musyawarah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang memilih dirinya. Ada yang memilih kepada sahabat yang lainnya, ada yang memilih Utsman, ada yang memilih Ali bin Abi Thalib, ada yang memilih sahabat yang lainnya. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf kemudian angkat bicara bahwa walaupun para sahabat memilih orang lain, maka kebanyakannya adalah memilih antara Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saat itulah Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Silakan, siapakah di antara kalian berdua yang merasa cocok untuk menjadi khalifah?" Subhanallah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kedua-duanya tidak menginginkan hal tersebut. Padahal kedua-duanya merupakan orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulthum dan menikahi Ruqayyah. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka karena kedua-duanya merasa sungkan, merasa bahwa saudaranya lebih baik dari yang lain, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, setelah dimusyawarahkan, maka kemudian dipilihlah Utsman bin Affan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, betapa mulianya Utsman bin Affan, sampai hadirin ikhwatal iman, suatu hari ketika Utsman bin Affan sudah dilantik menjadi khalifah, pada saat beliau berjalan, ternyata ada seorang di antara tentaranya, ada seseorang di antara pengawalnya, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang menghardik dan mengusir seorang sahabat yang mulia, yaitu Ammar bin Yasir. Seorang sahabat yang hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Ammar bin Yasir karena ayah beliau wafat pada masa-masa awal dakwah di Mekah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka Ammar bin Yasir minta agar dilakukan qisas. Hadirin ikhwatal iman, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak pernah menyuruh tentaraku
aku tidak pernah menyuruh pengawalku melakukan hal tersebut. Dan demi Allah, aku tidak pernah menyuruhnya. Sekarang jika dia melakukan hal tersebut di luar dari kehendakku dan di luar dari pengetahuanku, tapi jika engkau menginginkan hal ini dilakukan qisas, maka lakukanlah kepada diriku. Subhanallah, yang melakukan adalah pengawalnya. Utsman tidak memerintahkan dan Utsman tidak mengetahui. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi karena beliau menghormati Ammar bin Yasir sebagai generasi awal daripada dakwah ini, maka beliau siap untuk mendapatkan qisas atas dakwaan daripada Ammar bin Yasir. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, Ammar bin Yasir pun tidak tega, karena beliau juga memandang bagaimana kemuliaan Utsman bin Affan, sehingga kemudian masalah itu saling memaafkan antara Ammar bin Yasir dan pengawal daripada Utsman bin Affan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah kasih sayang Utsman bin Affan. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika terjadi fitnah di mana kalangan pemberontak, kalangan Khawarij, mereka-mereka yang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika Nabi membagikan harta rampasan, maka Nabi membagikan kepada Aqra bin Habis 100 ekor unta, membagikan kepada Uyainah 100 ekor unta. Datang seseorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, berlaku adillah dirimu. Nabi SAW mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah. Adakah yang lebih adil daripadaku? Adakah pembagianku yang tidak adil? Maka kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, akan terlahir dari keturunan orang ini orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati dari leher mereka. Ibadah mereka bagus luar biasa, tapi mereka demikian lancang kepada saudaranya muslim yang lainnya. Hadirin khotal iman, itulah awal fitnah yang terjadi di masa Utsman. Itulah munculnya kalangan Khawarij. Mereka-mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, mereka memberontak dan memblokade rumah Utsman bin Affan. Bahkan mereka menyetop air untuk diminum oleh Utsman bin Affan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Ammar bin Yasir sampai menerobos masuk. Beliau memperingatkan para pemberontak itu. Ammar bin Yasir mengingatkan, tidakkah kalian ingat sumur satu-satunya di Madinah ini merupakan pembelian dari Utsman bin Affan? Sekarang kalian tahan dan kalian tidak airi rumah Utsman bin Affan dari sumur yang pernah dia beli dengan uangnya sendiri. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi kemudian Utsman, beliau mengatakan, cukuplah aku sekiranya mereka ingin menjadikan aku sebagai korbannya. Diminta Ammar bin Yasir untuk kembali. Ali bin Abi Thalib sampai mengutus putra-putranya Hasan dan Husain. Bahkan Ali mengatakan, aku punya 500 tentara yang lengkap berpakaian besi. Tapi kemudian hadirin khotal iman, Utsman mengatakan, tidak perlu, jangan sampai kita korbankan pemuda-pemuda kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Utsman bin Affan teringat dengan sebuah ungkapan, dengan sebuah pesan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memakaikan pakaian kepemimpinan kepadamu, maka kata Nabi SAW, pertahankanlah pakaian itu walaupun banyak orang berusaha menanggalkannya. Utsman paham betul bahwa inilah di antara apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, dirinya semakin tenang ketika dalam riwayat bahwa Utsman bin Affan bermimpi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam tengah makan. Maka kemudian baginda mengatakan, mari Utsman, silakan kau makan bersama kami. Ketika beliau terbangun, beliau tersadar bahwa ajal beliau semakin dekat. Hadirin khotal iman rahimakumullah, syahdan hari itu kemudian para pemberontak tersebut menerobos masuk, dan hadirin khotal iman, dengan teganya mereka membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Utsman bin Affan wafat pada saat kebanyakan para sahabat sedang melaksanakan haji. Hal tersebut terjadi tanggal 18 Dzulhijjah tahun ke-35 Hijriah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah keagungan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kedermawanan Utsman bin Affan, kemuliaan beliau yang tidak mau mengorbankan orang lain, beliau yang selalu menjaga di garda terdepan,
Sehingga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saking mulianya Utsman bin Affan ketika Nabi sedang duduk dengan istrinya, padahal Utsman merupakan menantunya, sempat tersingkap kain Nabi, maka kemudian Nabi betulkan dan Nabi rapihkan duduknya. Ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Kata Nabi SAW, "Mengapa aku tidak malu terhadap orang yang malaikat pun malu jika berjumpa dengannya?" Subhanallah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita sungkan dan malu berjumpa dengan seseorang, tentunya karena kewibawaan orang tersebut. Karenanya hadirin khotal iman, menutup dari kisah tentang Utsman, maka hadirin khotal iman, Nabi SAW mengatakan, Utsman merupakan pribadi yang sangat mirip akhlaknya dengan diriku. Kemuliaan beliau, kedermawanan beliau, pengorbanan beliau sungguh mirip dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, begitulah Utsman bin Affan. Wajar kalau beliau termasuk di antara 10 para sahabat yang dijanjikan masuk surga. Hadirin ikhwatal iman, tashabbahu bir rijal in lam takun mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiram. Bercerminlah dengan orang-orang yang mulia. Sekiranya kita tidak mampu seperti mereka, maka keinginan kita mencontoh mereka sudah merupakan kemuliaan. Sudah 7:30. Kita lanjutkan. Masih kuat? Nggak ada tehnya sih. Bapak-bapak enak ya, cuma dengerin doang gitu. Dengerin juga sambil ngantuk. Karena dulu lagi belajar bahasa Indonesia itu salah menerapkan. Dulu kita dapat pepatah, gunakan ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Ini habis sahur dia makin begitu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, masih berkaitan tentang Utsman bin Affan, tapi kemudian kenapa saya putus? Karena dia banyak kaitannya dengan ulumul Quran. Karena ini berkaitan dengan ulumul Quran, mirip seperti kajian kita fikih semalam. Kalau kata orang Sunda, perlu diregepkan, perlu agak lebih kita perhatikan dengan seksama agar jangan sampai kemudian terjadi salah pemahaman. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama mengatakan bahwa ada bedanya antara Al-Quran dengan mushaf. Kalau Al-Quran adalah isi daripada mushaf, kalau mushaf itu ya bendanya. Cuma seringnya kita menyamakan dengan mengatakan itu adalah Al-Quran. Inilah yang kemudian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di masa Imam Ahmad bin Hanbal, Khalifah Al-Ma'mun saat itu, beliau ikut dengan pemahaman rasionalis atau kalangan Mu'tazilah, di mana kalangan rasionalis mengatakan bahwa di dunia ini kalau bukan Khalik atau pencipta, tentunya makhluk atau yang diciptakan. Maka mereka kemudian mengakal-ngakali dengan mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menerima ungkapan ini. Beliau mengatakan Al-Quran bukan makhluk, karena Imam Ahmad faham betul apa yang diinginkan oleh kalangan Mu'tazilah. Mereka sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau Al-Quran dikatakan sebagai makhluk, maka kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruh makhluk itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau kita terjebak mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk, sampai nanti suatu saat Al-Quran dianggap sudah tidak relevan lagi. Paham ya? Itulah yang diinginkan oleh kalangan rasionalis. Itulah yang diinginkan oleh kalangan Mu'tazilah. Makanya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan berbicara tentang sejarah penulisan Al-Quran atau mushaf. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan secara munajjaman, secara berangsur-angsur di masa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat diturunkannya Al-Quran, maka baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil para pencatat wahyu.
Para pencatat wahyu hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau kita baca dalam kitab-kitab tentang ulumul Quran, kalau kita baca dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab hadis yang lain, maka cukup banyak para penulis wahyu itu. Di antaranya adalah Khulafa ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang berikutnya hadirin khotal iman rahimakumullah, komposisinya juga lengkap. Bukan saja dari kalangan muhajirin, tapi juga dari kalangan ansor. Jadi dengan demikian hadirin khotal iman rahimakumullah, ini nantinya akan bisa kita jawab, tidak seperti yang diisukan oleh kalangan Syiah yang menyatakan ada sebagian ayat yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Mereka ingin mengatakan bahwa terjadi skenarisasi, terjadi dramatisasi tentang penulis wahyu. Tidak ada sama sekali. Kalau memang ada dakwaan seperti itu, maka dalam kajian ilmiahnya adalah al-bayyinatu ala man idda'a. Bukti harus ditunjukkan bagi orang yang kemudian mendakwa. Bisa dipahami? Jadi kalau mereka mendakwa terjadi penutupan dan juga pengurangan jumlah ayat, maka yang kita minta adalah buktinya. Mana ayatnya dan siapakah orangnya. Tidak pernah didapatkan baik dari kitab hadis, tentunya hadis yang mu'tabar, hadis yang diakui. Kalau hadis dari kalangan Syiah iya, tapi kita tidak akan sampai sejauh itu. Nanti terlalu dalam, nantinya puyeng. Intinya adalah hadirin khotal iman, ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kemudian memanggil para sahabat untuk menuliskannya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, saat itu penulisan Al-Quran berada pada tempat yang berbeda-beda. Kadang Al-Quran dituliskan di atas pelepah kurma, kadang Al-Quran dituliskan pada sebatang bongkahan kayu atau kulit kayu dan lain sebagainya. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, setiap tahunnya di bulan Ramadan, Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menyetorkannya kepada Jibril alaihi salam ayat-ayat dan surat yang telah diturunkan oleh Jibril alaihi salam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan demikian peletakan ayat, susunan surat itu merupakan tauqifi. Itu merupakan arahan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah suruhan daripada Jibril. Sekali lagi saya katakan, peletakan ayat, penyusunan surat, emang bedanya apa? Karena bisa jadi dalam satu surat terjadi perbedaan penurunan waktu wahyunya. Contoh, surat Al-Baqarah tidak semuanya turun sekaligus. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, ayat setelah ayat yang panjang, ayat tentang hutang piutang, itu merupakan ayat yang paling terakhir setelah surat Al-Maidah ayat 3. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, peletakan ayat dalam sebuah surat merupakan arahan langsung dari Baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan ijtihad dari para sahabat. Memang Baginda sallallahu alaihi wasallam yang langsung memerintahkannya. Begitu juga dengan susunannya. Karenanya, kalau kita lihat berdasarkan turunnya surat, yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, hadirin khotal iman rahimakumullah, wa fataral wahyi, maka kemudian terputuslah wahyu. Maka kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi berdebar, kenapa wahyu terputus? Kenapa Jibril tidak turun lagi? Barulah kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, turun surat Al-Muzammil ayat pertama sampai ayat ke-19. Disitulah diwajibkannya sholat malam bagi para sahabat. Hampir 1 tahun diwajibkan sholat malam kepada para sahabat. Dalam riwayat Aisyah bahkan 13 bulan. Baru kemudian turun ayat yang ke-20 dari surat Al-Muzammil yang menyatakan bahwa sholat malam tidak lagi wajib bagi kalangan sahabat dan dia hanya merupakan sunnah. Baru kemudian surat Al-Mudaththir. Jadi ternyata
Susunan ayat, susunan surat dalam Al-Quran itu bukan berdasarkan penurunan waktu ataupun penurunan ayat tersebut, tapi berdasarkan arahan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dipahami? Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat dan Al-Quran penulisannya masih seperti itu. Yang banyak adalah apa yang dihafal di kalangan para sahabat. Cuma hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq ada suatu kejadian yang dikenal dengan kejadian Bi'ru Ma'unah, suatu sumur, yaitu sumur Ma'unah, di mana ada sekelompok masyarakat yang mereka mengatakan ingin masuk Islam dan mereka diminta dibimbing tentang bagaimana Al-Quran. Maka kemudian Abu Bakar mengutus 70 sahabat yang hafal Quran. Ternyata la haula wala quwata illa billah, sampai ke lembah yang mendekati tempat mereka, ternyata para sahabat dipanah dan dibunuh. Wafatlah 70 sahabat tersebut. Abu Bakar As-Siddiq kemudian hadirin khotul iman rahimakumullah memandang perlu agar Al-Quran yang sudah ada, cuma hadirin khotul iman rahimakumullah, masih berserak. Ada yang tadi saya katakan di pelepah kurma, ada yang di atas kulit dan lain sebagainya. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian berijtihad untuk kemudian menulis ulang, menyalin. Jadi Abu Bakar hanya menyalin. Abu Bakar memiliki ide untuk menyalin mushaf tersebut. Umar bin Khattab sempat tidak menerima. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian disampaikanlah alasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Barulah kemudian hadirin khotul iman rahimakumullah, Umar bin Khattab menerima alasan yang disampaikan Abu Bakar. Lalu siapakah yang kemudian diminta untuk menuliskan, menyalin dari apa yang sudah ada tulisan tersebut dari masa Rasulullah SAW? Maka kemudian ditunjuklah Zaid bin Thabit sebagai ketua timnya. Zaid bin Thabit kemudian membuat sebuah metode bahwa beliau tidak akan membubuhkan sebuah ayat, tidak akan mencantumkan sebuah ayat ataupun meletakkan dalam surat dan lain sebagainya, kecuali ada 2 saksi dari para sahabat. Saya ulangi, padahal sudah ada. Kan sudah saya katakan tadi, di zaman Nabi itu sudah ditulis. Tapi untuk disalin ulang oleh Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit tidak mau kecuali ada 2 saksi dari sahabat. Subhanallah, metode yang sangat ilmiah. Setelah disalin oleh Zaid bin Thabit, hadirin khotul iman rahimakumullah, maka kemudian lengkaplah. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, berganti khalifah kepada Umar bin Khattab, maka kemudian mushaf tersebut, salinan tulisan Al-Quran tersebut disimpan di Hafsah, putri Umar yang tiada lain tiada bukan merupakan istri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, di masa Umar bin Khattab Islam begitu luas. Sampai kemudian Umar bin Khattab wafat, berganti di masa Utsman, terjadi pembebasan Azerbaijan. Subhanallah, udah bisa kita bayangkan, berarti di dekat daerah Armenia, ya, Islam udah sampai ke sana. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, pada saat tentara menuju ke sana, ternyata terjadi perbedaan dialek. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau menjadi guru di daerah Baghdad. Sahabat Ubay bin Ka'ab berada dan beliau menjadi guru di Mekah bersama Ibnu Abbas. Dialeknya itu beda. Gak usah jauh, orang Medan ke Jakarta aja bisa beda dialeknya. Baru 1 hari di Jakarta, dia kagak diantarin sama abangnya pulang. Dari mana kok? Aku habis dari Menteng. Itu bukan Menteng, Menteng. Besokannya di jalan lagi. Dari mana kau? Dari Tebet. Itu bukan Tebet, Tebet. Terserah abang lah. Kemarin aku bilang Menteng, kau bilang Menteng. Sekarang aku bilang Tebet, kau bilang Tebet. Jadi
hadirin khotal iman rahimakumullah, kurang lebih begitulah dialeknya. Dialeknya saja yang berbeda. Tapi ketika pasukan tersebut dari berbagai macam daerah dan merasa bahwa dirinya ini diajarkan oleh para sahabat, terjadi fanatik. Sampai-sampai hampir mau ribut. Yang satu beranggapan dia kan muridnya Ibnu Mas'ud, yang Nabi SAW memuji kepadanya, kalau ingin belajar Al-Quran, belajarlah dari Ibnu Mas'ud. Yang dari kota Mekah mengatakan, saya belajarnya dari Ibnu Abbas. Bukankah Nabi sudah mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu talwil. Jadi masing-masing ngotot. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah yang menjadikan Utsman bin Affan kemudian berpikir lagi bagaimana kemudian menyalin mushaf yang sudah ada di tangan Hafsah untuk diperbanyak. Kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, Utsman bin Affan membuat tim yang bukan saja dari kalangan muhajirin, bukan saja dari kalangan ansor, tapi digabungkan keduanya. Maka kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, disalinlah mushaf tersebut menjadi 8 nuskhah, 8 eksemplar. Yang kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, disinilah disebarkan oleh Utsman. Ada yang dikirim ke Mekah, ada yang kemudian dikirim ke Baghdad, ada yang dikirim ke kota-kota lain, beserta para sahabat untuk mengajarinya. Subhanallah, kalau kita lihat rapi, bukan cuma sekedar disebar, tapi kemudian sahabat yang mengajarinya ada 6 kota, plus Utsman meninggalkan 2 buah untuk di Madinah. Itulah karenanya sekarang kalau kita lihat dan kita kadang ditanya, rosemnya rosem apa? Biasanya kita mengatakan rosem Utsmani. Artinya sesuai dengan apa yang dulu pernah diprakarsai oleh Utsman, dengan cara beliau menyalin dan menggandakan, memperbanyak mushaf tersebut hingga ke 8 ataupun lebih tepatnya ke 7 kota termasuk Madinah, dan 1 beliau simpan. Hadirin khotal iman, itulah diantara jasa Utsman bin Affan berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Orang Arab punya suatu istilah, al-labibu bil isyarati yafhamu. Al-labib itu bentuk mufrad atau singular dari ulul albab. Al-labibu orang yang cerdas, bil isyarati dengan isyarat saja, yafhamu dia paham. Nggak perlu saya dikasih kertas, Ustaz 5 menit lagi, saya kira saya cukupkan. Saya lihat udah mulai nunggu. Jadi orang kalau mau dikatakan orang cerdas nggak mesti digituin. Dia dengan isyarat aja udah paham. Kalau kita ceramah udah ada yang amin, amin, nah itu bukan kemudian makin seger gitu. Jadi di sini memang karena dingin, tapi bisa juga batuk itu karena kita kebanyakan atau kepanjangan nyimamin. Kita kebanyakan nyimamin banyak. Ntar kalau surat-surat pendek nggak ada yang batuk tuh. Jadi ternyata obatnya bukan beroka, bukan yang lain-lain. Bacaannya jangan panjang-panjang, itu nggak akan batuk. Jadi nggak perlu kemudian saya dikasih kertas secuil Ustaz 5 menit lagi. Saya kira saya cukupkan demikian. Saya nggak tahu apakah ada tanya jawab atau tidak. Yang pastinya hari ini kita belajar tentang Utsman bin Affan, bagaimana kemuliaan beliau, kedermawanan beliau, kemuliaan hatinya, bahkan malaikat malu sungkan berjumpa dengan dirinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan akhlak Utsman bin Affan sungguh sangat mirip dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang kedua tadi saya penggal, saya pisahkan merupakan jasa dari Utsman bin Affan berkaitan tentang mushaf. Beliaulah orang yang kemudian menyalin, menulis ulang dan memperbanyak Al-Quran sehingga sekarang kita rasakan manfaatnya, apa yang kita kenal dengan Rosam Utsmani. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus ini. Jadi semoga apa yang beliau sampaikan pada pagi ini kita bisa ambil manfaat. Dan sebagai informasi saja, besok juga beliau akan di sini
di Bogor juga kalau ada waktu bisa juga datang untuk iktikaf bersama-sama di sini, dan insya Allah juga akan dilanjutkan dengan sholat qiyamul lail kira-kira jam 4 lah mulai. Oh jam 4 jam 4 ya yang mulai. Kemudian insya Allah diteruskan dengan sahur bersama-sama dan kajian besok pagi yaitu tentang kaya hati, dan berikut cerita-cerita tentang sahabat juga insya Allah. Berarti besok melanjutkan Ali bin Abi Thalib. Betul ya.